Sling bag with card pocket. Yuk, kita buat. I'm Bayanaka Craft. Bahan yang dibutuhkan: atas berukuran 25 x 5 cm, kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Pola tengah 17 x 15 cm, kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Kanan dan kiri 10 x 15 cm, kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Slot kartu 17 x 11 cm, kita butuh 3 buah kain. Untuk kantong 17 x 13 cm, kita butuh 4 buah kain. Kebutuhan resleting, baik untuk resleting utama maupun resleting untuk kantong, 2 buah kepala resleting dan 1 buah zipper tab. Handle sling bag ukuran 130 cm dengan ring D 1,5 cm, ring jalan dan pengait. Persiapkan kain kantong dan resleting untuk kantong. Pasang kepala resleting. Lipat kain dan gunting tepat pada lipatan atas dan bawah untuk membuat penanda tengah. Lakukan hal yang sama untuk ketiga kain lain dan resleting. Tumpuk kain, resleting, dan kain dengan sisi bagus saling berhadapan. Rel resleting menghadap ke atas, penanda tengah saling bertemu. Kemudian jahit dari ujung sampai ke ujung dan selesai pada jahit tindas. Lakukan hal yang sama untuk 2 kantong lainnya pada sisi resleting satunya. Hingga hasil sebagai berikut. Kemudian pertemukan 2 buah kain, sisi bagus saling berhadapan. Perhatikan posisi resleting dan sisi buruk berhadapan dengan sisi buruk. Hingga keempatnya bertemu sebagai berikut. Lalu jahit. Kemudian pada sisi rel resleting, balikan kain hingga hasil sebagai berikut. Lipat kain sehingga jahitan berada di tengah belakang. Lalu jarak 5 cm dari atas. Resleting berjarak 5 cm dan jahit kanan dan kirinya. Dan hasilnya sebagai berikut. Ambil salah satu kain tengah inner, lalu posisikan kantong dan jahit 3 sisinya. Dengan hasil sebagai berikut. Lalu sisihkan. Kain slot kartu kita lipat dengan sisi bagus saling bertemu, kemudian jahit. Kita lakukan untuk 2 kain lainnya. Lalu balikan sehingga sisi bagus berada di luar. Posisikan garis jahit di tengah belakang dan lakukan hal yang sama untuk 2 kain lainnya. Jahit tindas di tepi atas saja. Ambil kain tengah kedua, kemudian buat penanda 5 cm dari atas, kanan dan kiri. Posisikan salah satu slot kartu pada penanda 5 cm, kemudian jahit bagian bawahnya. Dengan hasil sebagai berikut. Kain yang kedua kita posisikan kurang lebih 1,5 cm dari tepi atas, lalu jahit bagian bawah. Dan untuk kain yang ketiga, posisikan juga 1,5 cm dari tepi atas, yang kedua, kemudian jahit bagian bawah. Hasilnya sebagai berikut, lalu jahit sisi kanan dan kiri dengan hasil sebagai berikut. Lalu persiapkan kain kanan dan kiri. Kita tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian jahit dengan kampu 1 cm. Hasilnya sebagai berikut. Lalu pasang kain kiri di sebelah kiri dan jahit dengan kampu 1 cm. Dengan hasil sebagai berikut. Kita coba kartu pada slot kartu, lalu jahit tepi kanan dan kirinya agar slot kartu tidak terlalu besar.
dengan hasil sebagai berikut. Lalu kain tengah dengan kantong kita tumpuk dengan kain kanan, jahit dengan kampu 1 cm dan sisi satunya dengan kain kiri jahit dengan kampu 1 cm. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu pertemukan persambungan dengan persambungan. Harus presisi persambungan dengan persambungan, kemudian klip. Lakukan hal yang sama untuk ketiga persambungan lainnya, atas dan bawah. Lalu pastikan bagian atas dan bagian bawah, kita akan jahit bagian bawah saja dengan kampu 1 cm sebagai berikut. Dan buat kotak berukuran 1 x 2 cm di pojok kanan dan kiri, lalu gunting. Gunting cekris sedikit pada lipatan kanan dan kiri, lalu pertemukan garis jahit bawah dengan guntingan cekris yang kita buat ini sehingga membentuk sudut boksi seperti ini, lalu jahit. Lakukan hal yang sama untuk sudut satunya. Dengan hasil akhir sebagai berikut. Inner bagian bawah kita telah selesai dibuat. Sisihkan terlebih dahulu. Kain untuk ring D kita lipat sebagai berikut, lalu jahit kanan dan kirinya. Lakukan hal yang sama juga untuk kain yang kedua hingga kita punya 2 buah seperti ini. Lalu masukkan ring D, lipat dan jahit tepinya. Kita punya 2 buah seperti ini. Lalu kain atas, posisikan ring D dan jahit. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Kemudian resleting, kita buka sedikit. Masukkan kepala resleting. Pada ujung resleting, sisi yang lancip kita buka, lalu kita lengkungkan resleting kanan dan kirinya dengan lengkungan yang tingginya sama. Kemudian kita akan jahit untuk mencegah lengkungan berubah. Dan hasil adalah sebagai berikut. Lalu zipper tab kita lipat 1 cm sehingga tersisa space di bagian tengah. Kemudian kita lipat kembali. Lalu sisipkan ujung resleting tepat pada lipatan yang pertama. Lalu jahit atas dan bawah. Lalu lipat resleting dari ujung sampai ujung. Dan gunting cekris pada lipatan atas dan bawah untuk membuat penanda tengah. Buat juga penanda tengah kain atas baik pada outer maupun pada inner. Lalu tumpuk atas inner, resleting, dan atas outer dengan sisi bagus saling berhadapan. Dan penanda tengah saling bertemu, lalu jahit dari ujung sampai ujung. Seperti ini. Buka, tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan, lalu jahit tindas. Lakukan hal yang sama untuk 2 kain outer dan inner atas lainnya di sisi resleting satunya sehingga kita punya seperti ini. Lalu pertemukan ujung lipatan outer atas. 2 outer atas seperti ini harus saling bertemu dan presisi bertemu seperti ini. Lalu klip untuk mengunci posisinya. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Pastikan bahwa lipatan saling bertemu. Lalu jahit. Dari inner ke outer. Kanan dan kiri dengan hasil sebagai berikut. Buka resleting. Lalu tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan. Inner bertumpuk dengan outer. Rapikan hasil pembalikan terutama di bagian pojokan baik kanan dan kiri agar hasil akhirnya nanti bagian pojok tidak masuk
tapi rapih dan lurus di bagian pojokan. Hasil sebagai berikut. Lalu kita akan jahit keliling untuk menyatukan bagian outer dan bagian inner. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses berikutnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kain tengah dan kain kanan dan kiri. Posisikan kain kanan dan kiri pada kain tengah lalu jahit dengan kampu 1 cm kanan dan kiri. Dengan hasil sebagai berikut. Lalu posisikan kampu ke sisi kain tengah dan jahit tindas pada sisi kain tengah saja, kanan dan kiri. Kampuhnya berada pada sisi kain tengah. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kain tengah berikutnya kita sambung dengan kain kanan, jahit dengan kampu 1 cm, lalu jahit tindas di bagian kain tengah saja. Pasang label jika ada. Lalu tumpuk kain tengah dengan kain samping dan jahit dengan kampu 1 cm hingga tersambung keempatnya. Lalu kita balikan. Kita akan jahit tindas pada kain tengah yang terakhir. Untuk jahit tindas ini kita akan sedikit melipat dan memastikan bahwa tidak menjahit bagian-bagian yang lainnya ketika kita melakukan jahit tindas. Pastikan bahwa kain yang lain tidak ikut terjahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jahit tindas selesai dilakukan. Lalu pertemukan persambungan dengan persambungan seperti ini. Pasang klip, lakukan hal yang sama untuk ketiga persambungan lainnya, atas dan bawah. Lalu gunting cekris kain samping kanan dan kiri pada lipatan atas dan bawah. Balikan kain sehingga sisi buruk berada di luar. Rapikan posisinya dengan mempertemukan persambungan dengan persambungan, baik atas maupun bawah. Lalu pastikan bagian atas dan bawah. Kita akan jahit bagian bawah saja dengan kampu 1 cm. Lalu buat kotak berukuran 1 x 2 cm dan gunting dengan hasil sebagai berikut. Dan gunting cekris sedikit pada lipatan. Dan pertemukan penanda cekris ini pada garis jahit bawah seperti ini, membentuk sudut seperti ini. Lalu jahit dengan kampu 1 cm dan lakukan hal yang sama untuk sudut yang kedua. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bagian outer bawah kita selesai dibuat. Lalu balikan kain sehingga sisi bagus berada di luar. Dan rapikan bagian pojokan-pojokan baik kanan maupun kiri. Ambil kain atas, kemudian balik hingga kain inner berada di luar seperti ini. Lalu masukkan outer ke dalam bagian atas dan pertemukan persambungan dengan penanda tengah bagian samping kanan dan kiri. Kita klip untuk mengunci posisinya kanan dan kiri. Seperti ini. Lalu kita klip keliling. Pastikan bahwa posisinya harus presisi bertemu antara bagian atas dengan bagian bawah outer ini. Karena polanya sudah sesuai, maka posisinya juga harus presisi saling bertemu. Kita klip keliling untuk mempermudah proses berikutnya. Lalu jahit keliling dengan kampu 1 cm. Jahit keliling yang saya lakukan, posisi atasnya adalah kain outer
bagian bawah. Jadi di bagian dalam seperti ini. Saya memposisikan kain melingkar mengikuti bidang jahit. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kain inner dengan sisi bagus berada di luar, kita masukkan outer ke dalam inner. Terlebih dahulu buat penanda tengah pada tepi kanan dan kiri, sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Lalu masukkan outer ke dalam inner dan pertemukan pada kain bagian atas, lalu klip keliling. Seperti ini. Lalu kita akan jahit keliling dan sisakan lubang pembalik di salah satu sisi. Jahit mengikuti garis jahit sebelumnya. Dan hasil sebagai berikut. Lalu melalui lubang pembalik, kita balikan kain. Dan masukkan bagian inner, lalu rapikan hasil pembalikan, terutama di bagian pojokan kanan dan kiri dan bagian pojok atas kanan dan kiri. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sudah rapi semua, kemudian kita buka kembali, kita balikan sehingga sisi inner berada di luar. Kita akan melakukan proses untuk menutup lubang pembalik. Lipat kampu lubang pembalik ke arah dalam seperti ini. Lalu kita akan menutup lubang pembalik dengan jahitan tangan dengan teknik blind stitch. Kita masukkan jarum ke dalam lipatan bagian dalam ujung, sehingga simpul dari benang berada di dalam, seperti ini. Lalu lakukan proses jahit tangan dengan teknik blind stitch untuk menutup lubang pembalik. Dengan hasil sebagai berikut. Lalu balikan tas sehingga bagian outer berada di luar. Rapikan bagian pojokan bawah kanan dan kiri. Lalu bagian atas juga. Sehingga tas yang kita hasilkan rapi. Dan kita akan jahit tindas bagian persambungan bawah dengan bagian atas. Jahit tindas keliling. Jahit pelan saja dengan memberikan perhatian khusus pada bagian pojok kanan dan kiri, bagian sisi kanan dan kiri, dan bagian-bagian yang tebal. Pastikan bahwa kampuh jahit tindas tetap stabil juga.
Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu kita bisa pasangkan handle sling bag pada ring D, dan sling bag kita selesai dibuat. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.